Assalamualaikum Bu Masrurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah masih semangat, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali mendengarkannya. Gini Bu Masrurah, Ya. saya sebelumnya mohon maaf, ini mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10 untuk mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Siti Masrurah Ya. di SD Negeri Tangkis 2. Ya, silakan. Di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Bu Masrurah terkait dengan pengambilan keputusan dari Bu Masrurah atau dari pengalaman Bu Masrurah yang selama ini sewaktu menjadi kepala sekolah, pengalamannya seperti apa, nanti bisa sharing-sharing atau berbagi dengan saya sebagai calon guru penggerak seperti itu, Bu. Ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama, Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Cara mengidentifikasi kasus dilema etika gitu ya. Ya, Bu. Berdasarkan pengalaman saya, kalau ada kasus-kasus dilema etika ini sangat hati-hati dan riskan ya. Saya amati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian saya kumpulkan informasi dari berbagai sumber dan baru saya menentukan suatu keputusan yang mana keputusan itu mengacu pada aturan yang ada. Ya. Coba. Berikutnya, Ya. Ibu, berarti intinya Ibu itu mengidentifikasinya dengan mengamati terlebih Mengamati, dahulu. ya. Kemudian, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kelihatannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam pengambilan keputusan di mana dilema etika itu sama-sama mengandung kebajikan gitu ya, kita kembalikan dulu pada permasalahan yang ada ya. Setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan keduanya agar mereka tidak merasa pilih kasih ataupun keduanya sama-sama legowo gitu ya. Jadi saya memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami dari kedua belah pihak, kemudian ada alasan apa di balik kejadian itu. Gitu. Berarti intinya itu mereka diajak bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik, gitu ya. Berikutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk dalam pengambilan keputusan itu? Prosedurnya kira-kira seperti apa? Langkah-langkah yang kami laksanakan adalah yang pertama, saya akan mencari informasi dulu. Informasi tentang kejadian itu kita cari dari sumber-sumber yang valid. Kemudian saya datang juga ke lapangan atau turun ke terjun langsung ya dalam ikut dalam menangani permasalahan tersebut, dilema tersebut, dan kemudian langsung berwawancara dengan berbagai pihak. Nah, setelah itu baru saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Gitu, Pak. Iya, terima kasih. Ini berikutnya, Bu. Iya. Dari hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang dianggap efektif ya. itu seperti apa? Langkah-langkah yang kami anggap efektif itu adalah dilakukan secara langsung atau spontanitas ya, tergantung juga dengan permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian dari selanjutnya saya berbincang-bincang dengan para guru senior dan teman sejawat yang lain, kita berkumpul, kemudian kita dengarkan pendapat mereka, kemudian setelah itu baru kita ambil keputusan bersama, di mana keputusan itu tidak berat sebelah. Oh gitu, berarti intinya itu Ibu menggunakan pendengaran aktif
Ya, dari beberapa kalau- pihak, didengarkan secara aktif, nanti Berkolaborasi dengan- masuknya seperti apa. Iya, iya. Nah, itu. Bagus Bu. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi gini Bu, dalam pengambilan keputusan atau menghadapi kasus tersebut tentu ada tantangan-tantangan. Ini tantangan-tantangan seperti apa ini Bu yang mungkin Ibu alami? Tantangan ya, yang perlu kita ketahui bahwa dalam setiap setiap langkah atau kebaikan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan yang kami hadapi adalah apabila salah satu dari dilema tadi kurang menerima atau merasa pilih kasih. Nah, itu tantangan yang bagi kami. Nah, bagaimana sikap kita untuk meyakinkan kedua-duanya agar mereka menerima keputusan kita dan tidak merasa pilih kasih atau pandang bulu begitu Pak. Oh ya Bu, berarti intinya itu tantangannya itu kalau salah satu pihak itu Merasa, masih iya, kurang puas kurang dengan puas, keputusan tersebut ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat secara otodidak, Iya. atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksudnya terjadwal dulu untuk menyelesaikannya, atau secara langsung atau tidak seperti itu? Kira-kira seperti apa Bu? Kalau jadwal itu tidak ada Pak. Ya. Jadi kami spontanitas secara langsung kita langsung terjun ke dalam permasalahan ataupun ke lapangan sehingga permasalahan tersebut, dilema tersebut tidak berlarut-larut agar segera terselesaikan, kemudian secepatnya mengambil tindakan dan Berarti keputusan. intinya Ibu itu Tidak ada jadwal. tidak ada jadwal, kemudian apabila terjadi permasalahan seperti itu diselesaikan secara langsung dan cepat supaya Secepatnya, tidak tidak ada PR di berlama-lama. belakangnya gitu ya. Iya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau faktor yang mempermudah itu adalah adanya kekompakan dari satuan dari teman sejawat, rekan sejawat dalam satuan pendidikan itu ada kekompakan dalam mengambil keputusan gitu Pak. Jadi berarti intinya dukungan, wah iya dukungan. ada dukungan yang kuat. Jadi saling mendukung dan saling memberi keputusan yang terbaik. Oh ya, termasuk yang sudah Ibu jelaskan tadi, masukan dukungan dari guru-guru teman senior sejawat, tadi ya, dari para itu senior, sangat gitu. mendukung ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang kita peroleh dari wawancara ini adalah bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Kita bisa memberikan keputusan, memberikan saran kalau kita sudah punya pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang berharga. Ya, terima kasih sekali Bu. Ini saya ambil ya. Intinya pengalaman adalah menjadi guru yang berharga. Tanpa pengalaman kita akan menjadi suatu hal yang besar tapi kosong. Ya. Seperti itu, terima kasih atas waktunya siang Sama-sama. ini. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan pertanyaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu. Oh ya, nggak apa, sama-sama. Begitu Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali.